A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi fa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Surat Al-Hajj ayat 78 ayat terakhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita muratirin ayatnya wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan hendaknya kalian semua berjihad. Berjihadlah kalian semua di dalam jalannya Allah dengan sebenar-benarnya jihad, haqqa jihadi. Wajtabakum, Allah Ta'ala telah memilih kalian semua. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan atas kalian semua di dalam agama sebuah kerupakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebuah kerupakan atau sebuah hal yang menyukarkan, sebuah kesulitan. Millata abikum Ibrahim, millata abikum Ibrahim, yakni seperti agamanya ayah atau bapak kalian semua, yakni Nabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada, dan Allah Ta'ala menyebut kalian semua sebagai muslimin mulai dari sebelum turunnya Al-Quran dan juga di dalam Al-Quran. Liyakuna rasulu syahidan alaikum, agar Kanjeng Nabi yang menjadi rasul, yang menjadi utusan, itu menjadi saksi atas kalian semua. Wa takunu syuhada'a 'alan nasi, dan kalian semua itu menjadi saksi atas para manusia. Sehingga fa'aqimus sholah, maka hendaknya kalian semua mendirikan sholat. Wa atuz zakah, dan hendaknya kalian semua membayar zakat. Wa'tasimu billah, dan hendaknya kalian semua berpegang teguh terhadap Allah Ta'ala. Huwa maulakum, Allah Ta'ala adalah Tuhan kalian semua, yang menolong terhadap kalian semua, yang mengurusi terhadap kalian semua. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka sebaik-baiknya zat yang menolong, sebaik-baiknya Tuhan adalah Allah, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya zat yang menolong adalah Allah Ta'ala. Pun niku secara garis globalnya maknanya ngoten nggih. Samangke kita secara terperinci. Wajahidu fillahi ayil iqamati dinihi haqqa jihadih bistifraqit taqati fihi. Thus niki seperti yang kula jelaskan kemarin bahwa ayat 77 dan juga ayat 78 ini pembahasannya adalah membahas yang kemarin, membahas masalah ta'yinul ma'mur, memerintahkan menentukan terhadap orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diperintahkan maksudnya. Itu kemarin ya ayyuhalladzina amanu niku sampun. Kemudian kita berada di fase yang nomor 2, mengenai pembahasan masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim aksamul ma'muri bihi, macam-macamnya perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ada 4, ini kan sampun dijelaskan ya. Ada 4. Yang pertama kemarin irka'u wasjudu. Yang nomor 2 wa'budu rabbakum. Yang nomor 3 waf'alul khairah, lakukanlah sebuah kebaikan. Yang nomor 4 ini wajahidu fillahi haqqa jihadi. Sampeyan tulis wajah itu di atasnya, sampeyan tulis 4 wajah itu.
termasuk aqsamul ma'muri bihi, macam-macamnya perkara yang diperintahkan oleh Allah. Yang ini yang termasuk yang nomor 4. Kalau badai sedikit menambahkan keterangan mengenai yang kemarin, waf'alul khair, dan lakukanlah segala bentuk kebaikan. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi loh, ini sebenarnya yang namanya sholat itu merupakan sebuah hal yang sifatnya sudah termasuk al khair, ya toh. Sholat itu termasuk daripada al khair, hanya saja sholat disebutkan secara sendiri karena untuk menunjukkan betapa pentingnya yang namanya sholat. Itu yang pertama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena yang namanya sholat tengriki lakin ja'at ma'as salati ala sabilil ijmal, anna ma la yatimu al wajib illa bi fa wajibun fal khairu idzan kalimatun jami'atun li kulli ma tu'attihi wa dhaiful manahij min khairil mujtama' li'anna al manhaj ma ja'a illa liyunaddima harakatal hayat tandiman yata'awan wa yatasanadu la yata'anat fa in ja'al amru ala hadhihi surah sa'ida al mujtama' bi asrihi al mujtama'u bi asrihi. Tengriki dengan dikakan intine yang namanya al khair, sebuah kebaikan, adalah sebuah kalimat yang sifatnya mengumpulkan kepada segala sesuatu yang menjadi rutinitas manhaj dari sebaik-baiknya mujtama'. Artinya ya nopo? Al khair itu intinya adalah sebuah manhaj, sebuah peraturan tertentu yang mana manhaj ini datang tidak lain tidak bukan tujuannya agar membuat kehidupan ini lebih teratur, ya. Yang mana dengan manhaj ini kehidupan ini lebih teratur, maka otomatis ini merupakan sebuah kehidupan yang sangat didambakan, merupakan sebuah kehidupan yang sangat bahagia. Bahasannya beliau melanjutkan, maka adanya sebuah peraturan itu memang bisa dianggap yang namanya peraturan itu mengekang. Ngaten nggih bahasane. Itu mengekang kepada dirimu. Walatan sa'anal manhaj hina yudayyiqu 'alaika wa yuqayyidu harakataka yaf'alu dzalika li salihika anta. Dia harus memahami bahwa yang namanya sebuah peraturan, katakan dalam hal ini adalah manhajnya agama Islam, peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam. Memang benar, yang namanya sebuah peraturan itu sifatnya sangat mengekang terhadap kita dan membatasi terhadap kebebasan pergerakan kehidupan kita. Akan tetapi, hal itu terjadi tidak lain tidak bukan justru untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Ono awak dhewe niku dikekang dengan peraturan-peraturan agama Islam. Ono awak dhewe itu pergerakan kehidupan kita dibatasi dan diatur oleh peraturan dan manhaj agama Islam, tidak lain tidak bukan adalah untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Mulakno bahasane beliau tengriki lanjut taunya wa antal mustafidu min taqidil harakah. Justru kamulah yang mengambil manfaat, yang mengambil faedah daripada takyidil harakah atau dibatasinya, dikekangnya pergerakan kehidupanmu dengan aturan-aturan syariat agama Islam. Napa kok bisa seperti itu? Li'anna rabbaka qayyada harakataka wa dayyaka 'alika hatta la tulhika asyarra bil akhirin. Karena Allah Ta'ala itu ingin menghendaki, membatasi, memperkecil pergerakan kehidupanmu agar diri kamu tidak melakukan tindakan buruk kepada orang lain. Karena kan bahasanya waf'alul khair. Tujuannya agar pergerakan kehidupan kamu itu tidak lepas kontrol, ya, sehingga kamu pergerakannya terbatasi dan kamu itu otomatis tidak melakukan tindakan buruk kepada orang lain, tidak mencuri uangnya orang lain, tidak mengzinai orang lain, tidak membunuh, tidak mencuri. Lah wa fil waqti nafsihi dayyaqu 'alal akharina jami'an ayyataharraku bisyarri nahiyataka. Dan di waktu yang sama pada hakikatnya
Allah Ta'ala bukan hanya membatasi pergerakanmu saja, akan tetapi Allah Ta'ala membatasi pergerakan seluruh para manusia. Jangan sampai mereka melakukan tindakan buruk kepada diri kamu. Paham ya? Makanya kembalinya kepada diri kita sendiri. Wa anta wahidun wa hum katsirun. Kita satu sedangkan mereka banyak. Maka karena itu kesimpulannya adalah famin ajli takyidi harakatika qayyadalaka harakatan nasi jami'an. Famanil kasib fi hadil masalah. Dawuhnya beliau, oleh karena itu tatkala Allah Ta'ala membatasi pergerakan kehidupan kamu dengan aturan-aturan syariat, maka di waktu itu pula Allah Ta'ala membatasi seluruh pergerakan manusia dari diri kamu. Beliau lebih mencontohkan seperti ini. Satu contoh mohon, urusan masalah mencuri. Maka Allah Ta'ala ndawi melarang terhadap kita bahwa jangan sampai yang namanya mencuri. Berarti ini sekali lagi ini merupakan sebuah hal yang sifatnya untuk diri kita dan untuk orang lain kepada kita. Contoh, ucapan syariat, ucapan Allah Ta'ala terhadap kita bahwa la tasrik, jangan sampai ada yang mencuri. Maka wa anta wahidun, dalam keadaan kita satu, kita jangan sampai mencuri terhadap hartanya orang lain. Wa qala linnasi jami'an la tasriku minhu, dan seolah-olah Allah Ta'ala itu mengucapkan kepada seluruh para manusia, janganlah kamu semua para manusia mencuri hartanya seseorang ini. Ya. Wa qala laka hudda basaraka an maharimil ghair. Ya wa anta wahidun wa qala likulli ghairin huddu absarakum maharim fulan. Sehingga intinya kesimpulannya fakullu taklifin minallahi lil khalqi ya'udu alaika. Maka setiap taklif itu tidak lain tidak bukan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk, itu kembalinya kemaslahatannya kepada diri kita sendiri. Ana lebak niku maknane waf'alul khair. Karena secara konsep kehidupannya alladzi la ya'ti minhu fasadun abadan, lakukanlah sebuah kebaikan yang mana tidak mungkin terjadi sebuah kerusakan kalau semuanya sudah melakukan kebaikan tersebut. Wa madamatil harakatu sadiratan an muradil hawa, ya, fa in hataslasanatu wa ta'tawan. Fa in kana laka hawan wa li ghairika hawan tasaddamat al ahwa wa ta'anatat. Ini loh bahasanya. Tahunya beliau, andaikan setiap dari kita itu tidak diperintahkan, tidak dibatasi pergerakan kehidupannya, niscaya yang ada adalah setiap dari kita, saya pun, saya memiliki hawa nafsu, otomatis saya akan, kalau tidak terbatasi oleh sebuah peraturan atau manhaj Islam, ya, kita akan melakukan apapun yang diinginkan oleh nafsu. Maka sama, seluruh para manusia pun juga memiliki hawa nafsu. Kalau tidak dibatasi oleh harokat dan tidak dibatasi oleh sebuah peraturan syariat, niscaya semua para manusia pun juga akan melakukan sebuah hal yang diingini oleh hawa nafsu mereka kepada diri kita. Bahasanya ngoten. Oleh karena itu kita diperintahkan dengan yang namanya waf'alu al khair, lakukanlah sebuah kebaikan. Apa itu kebaikan? Kullu ma ta'mur bi at-takalif al-manhajiyah asyariyah minal haqqi tabaraka wa ta'ala. Sebuah kebaikan itu maksudnya semua taklif yang diperintahkan oleh syariat-syariat kita dari Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun, ini sedikit mawon keterangannya. La'allakum tuflihun, agar kalian semua itu menjadi orang yang, agar kalian semua itu beruntung. Falah itu orang yang, falah itu beruntung, sebuah keberuntungan. Sebuah keberuntungan, yakni keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wongku pokoknya wis irka'u wasjudu. Dekne gelem nglakoni sing jenenge salat pertama. Yang nomor 2, wa'budu rabbakum, dia mengesahkan menyembah terhadap Tuhannya. Yang nomor 3, dia mau melakukan segala tindakan kebaikan. Ya. Maka kalau seperti itu, harapan besarnya dia adalah menjadi orang yang beruntung. Dia menjadi orang yang bahagia.
Maka sekali lagi kalau kita tegaskan beruntung dan bahagia di dunia dan akhirat, ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan urusan duit-duit sing akeh utawa ora. Tapi la'allakum tuflihun, menjadi orang yang beruntung di dalam versi Al-Qur'annya adalah kamu mendirikan sholat, kamu menyembah terhadap Allah Ta'ala, dan kamu melakukan segala tindakan kebaikan. Itulah yang membuat diri kamu tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Jadi orang delok masalah duit, Pak, tapi delok masalah sholatmu, imanmu, dan kamu melakukan segala tindakan baik. Pun niku ngoten. La'allakum tuflihun. Latang tafsir Jalaluddin Al-Mahalli niku koyok-koyok tafuzuna bil baqa'i fil jannah. Itu hanya keberuntungan di akhirat. Tapi kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fid dunya wal akhirah. Keberuntungannya tuflihunnya itu di dalam dunia dan di akhirat. Rupane napa? Fid dunya liman qama bi syar'illah wal tazama manhajahu wa fa'ala al khaira fal falahu samratun tabi'iyatun liman hajilai fi ayyi mujtama'in yataharraku afradu fit tijahil khairi lahum walil ghair. Tengriki dingendikaken pokoknya yang namanya sebuah kebaikan ini akan membawa sebuah keberuntungan pertama di dunia. Karena mujtama atau sebuah kota, ya, sebuah perkumpulan yang sanggup untuk melakukan terhadap manhajnya syariat agama Islam dijamin, maka perkumpulan tersebut akan menjadi sebuah perkumpulan yang unggul. Malakno Kanjeng Nabi niku dawuh setunggal sing paling inti dalam masalah melakukan sebuah kebaikan agar semuanya menjadi orang yang beruntung. Bahasanya beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sedang ketika akan tidaklah iman salah satu dari kalian semua sampai kalian semua itu menyenangi, melakukan suatu hal kepada saudara kalian, sebuah hal tersebut suka untuk dilakukan kepada diri kalian. Kamu senang kalian dimuliakan, kalian senang kalau kalian itu disuguh, kalian senang kalau kalian itu tidak didolimi, maka lakukan hal tersebut juga kepada orang lain. Adalah. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pun nggih niku masalah waf'alul khair la'allakum tuflihun. Samangke kita masuk ke ayat yang 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ini yang nomor 4. Aqsamul ma'mur bihi yang nomor 4. Taunya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sekarang kita membahas wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kalian semua di dalam jalannya Allah, artinya untuk menegakkan agamanya Allah dengan bersungguh-sungguhnya jihad haqqa jihadi. Maka tengeriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim wajahidu fillahi haqqa jihadi. Nah, jihad sing tenanan. Maknanya jihad itu apa sih? Nggih bolak-balik. Ini biar kita tidak salah tafsir ya. Jahidu fillahi haqqa jihadi, wes langsung seperti yang didengendikaken oleh Syekh As-Sawi teng niku sarai teng Hasyiah Sawi ini. Sebenarnya semuanya sama teng tafsir Fakhruddin Ar-Razi, teng tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dan semuanya sama. Intinya jihad itu adalah memerangi. Jihad niku napa manane? Memerangi. Memerangi siapa? Ya jelas memerangi musuh. Musuh yang bagaimana? Ai a'da'akum adh-dhahiriyah wal batiniyah, yakni memerangi musuh-musuh kamu yang zahir, yang nampak, dan musuh-musuh kamu yang sebangsa batin. Jihad niku makna secara globalnya bisa dimaknani memerangi. Ada bisa dimaknani jahada yujahidu mujahadatan. Itu maknanya iso yo nemen-nemeni. Tapi dalam hal ini jihad ini lebih identik dimaknai sebagai napa? Memerangi.
Memerangi kurek ana loro, memerangi musuh yang sebangsa zahir dan memerangi musuh yang sebangsa batin. Memerangi musuh yang sebangsa zahir itu siapa? Musuh sing zahir itu rupane orang-orang kafir yang membawa kesesatan dan mengajak kepada kekufuran mereka. Ya perang tenanan, ya, memusuhi terhadap semisal Israel, memusuhi terhadap Amerika yang tanda kutipnya menampakkan permusuhan mereka terhadap agama Islam. Kita musuhi, kita perangi. Dan ini sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah kekejaman. Karena ini rangkanya tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi diri sendiri. Melindungi agama, melindungi sebuah negara, melindungi sebuah kedaulatan agama Islam. Ini jenenge jihad yang memerangi terhadap al-a'da al-dhahiriyah. Tadi anjen perang tenanan, musuhi tenanan nggih. Terus dilanjutaken malih teng ngriki dilanjutaken malih wa mujahadatuha ma'lumatun. Memerangi terhadap musuh yang dohir berupa orang-orang kafir yang harbi. Sekali lagi dalam syariat awade kan bolak-balik diaturakan ya, yang oleh diperangi adalah orang-orang kafir yang harbi atau orang-orang kafir yang memerangi terhadap orang-orang Islam. Memeranginya juga maklum ya, memang benar-benar kita itu memerangi terhadap mereka. Yang pertama, wa yusamma al-jihadal ashar, ini disebut dengan peperangan kecil. Kalau dilanjutkan tengeri dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh andaikan ya Allah ya Rabbihu ya Karim, andaikan yang namanya jihad itu sudah jihad yang dengan benar-benar perang loh ya, dengan benar-benar perang. Wajahat kalimatul jihad ya ammatan litashmulakul anwa'il jihad. Ngeri kita ngendikaken fa idza ma asmar al jihad samratahu wa tughallibuna alal kufri falam ya'tunaka kufarun aw khallu tariqata da'watina wa tarakuna wa habba ayyashu fi biladina ahladimatin fala da'iya idzan lil qital. Kalau sejatinya perang menggunakan mengangkat yang namanya pedang, mengangkat yang namanya senjata itu sudah tidak dibutuhkan. Lek musuhne ku wong kafir sing benar-benar mengangkat senjata, berarti kita memeranginya juga dengan mengangkat senjata. Kalau musuhnya adalah orang-orang kafir yang tidak mengangkat senjata, tapi mereka tanda kutipnya selalu memerangi kita melalui pikiran, bahasane orang-orang sekarang itu namanya ghazwatul fikri atau peperangan secara rasional, perang pikiran. Mereka kan selalu menuduhkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibesarkan dengan mengangkat senjata, bahwa agama Islam itu agama teroris, bahwa agama Islam itu agama kekerasan, bahwa agama Islam itu merupakan agama yang tidak menyetarakan gender. Ini namanya adalah sebuah ghazwatul fikri atau peperangan yang disebut dengan peperangan secara pikiran. Maka sama, kita perangi juga yang namanya ghazwatul fikri, peperangan pikiran ini kita perangi dengan yang namanya hujjah, dengan yang namanya dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadisnya. Kita perangi, kita tunjukkan, kita lawan rasionalitas mereka yang ngawur. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang terakhir adalah wal batiniyah. Kita memerangi terhadap musuh kita yang batin. Rupane napa? An-nafsu wal hawa wasyaiton. Hawa nafsu dan juga syaiton. Cara bahasane teng Burdae, wa khalifin nafsa wasyaitona wa sihima. Wa in huma mahadhakan nushafat tahimi. Lawanlah hawa nafsu dan juga syaitan yang ada pada diri kamu. Dan andaikan tiba-tiba yang namanya syaitan dan juga hawa nafsu itu
seolah-olah menasehati kamu. Wa in huma mahadhakan nusha fattahimi. Perlu kamu curigai. Anak setan kok gayane kok memberikan nasihat. Nah, kamu patut curiga. Karena kadang sing jenenge hawa nafsu, sing jenenge setan itu pinter. Setan itu tidak murni hanya mengajak kepada sebuah keburukan dengan hal yang buruk. Tapi setan juga mengajak kepada keburukan dengan cara sebuah hal yang seolah-olah itu terlihat baik. Ya. Contoh gampangan ngomong, bahasa kasar ngomong umpama ya, ini contoh mudah mawon. Biasane awak dhewe enak-enak tenang mondok, wong tua yo nang omah yo ngizini awak dhewe mondok. Moro-moro tiba-tiba awak dhewe mendapatkan bisikan dari setan dan juga nasihat baik. Lapo lu awakmu iku mondok barang. Boyong wae, mulih nang omah ngrewangi wong tuwa. Wah, iki dirungokne kaya-kaya sebuah nasihat yang sangat baik. Ya toh? Wis talah, gak usah mondok, saken wong tuamu. Mulya wae. Barang mulai temen biasane ya ora mondok akhire nang omah ya ora ngrewangi wong tuwa. Tadi sing jenenge setan itu ya itu tadi wa in huma mahadakun nusha fattahim. Kadang sing jenenge setan itu oleh menjatuhkan kepada kita itu dengan cara yang kelihatannya itu merupakan sebuah nasihat. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bagaimana cara memerangi terhadap hawa nafsu dan ya syaitan wa mujahadatuha al-imtina'u min syahwatiha syai'an fa syai'an. Kita memerangi terhadap hawa nafsu dan juga syaitan dengan cara mencegah diri daripada hawa nafsu sedikit demi sedikit. Wa yusamma al-jihad al-akbar. Ini dinamakan dengan jihad akbar. Jihad yang besar. Jadi jihad itu wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan yang kalian semua itu benar-benar berjihad di dalam jalannya Allah dengan sungguh-sungguhnya jihad. Itu ada kalanya jihad akbar, ada kalanya jihad ashor. Ya, kalau kita ya Allah kondisi yang tenang seperti ini tidak sedang memusuhi terhadap orang kafir. Mungkin kalau pada zaman dahulu para pendahulu kita, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, beliau melakukan yang namanya jihad ashor, berupa beliau benar-benar berperang dengan mengangkat dari pada bambu runcingnya untuk mengusir orang-orang kafir yang sedang menjajah terhadap negara Indonesia. Ini namanya jihad ashor. Tapi diri kita alhamdulillah Indonesia sekarang sudah merdeka, tidak mengalami sebuah penjajahan, maka PR-nya ada dua. Yang pertama ghazwatul fikri, memerangi pemikiran yang melenceng. Saiki wakeh pemikiran sing aneh-aneh. Yang nomor satu, yang nomor dua yaitu ghazwatun nafsi wasyaitan, memerangi terhadap hawa nafsu dan juga syaitan, yang mana ini dinamakan dengan jihadul akbar. Ya, dinamakan dengan jihadul akbar. Oleh karena itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa sih dengeriki ngendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuhnya Allah Ta'ala nyapa? Kok ada kata-kata hakko jihadi? Hendaknya kalian semua berjihadlah kalian semua di dalam jalannya Allah atau karena Allah dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Karena dingendikaken ada orang-orang yang jihad itu tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Napa? Bukan karena Allah Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh beliau, banyak sekali daripada orang-orang yang melakukan sebuah peperangan itu tujuannya terkadang biar dia itu tidak dipaitu-paitu. Kon nyapo kok ora melok, kon nyapo kok melok jihad? Iya, aku lek ora melok perang aku diseneni tangga-tanggaku. Atau semisal dia mengikuti sebuah peperangan tapi tujuannya itu bukan Allah, tapi tujuannya agar dia itu viral,
Tujuannya dia itu agar menjadi sosok yang dikenal sebagai pemberani. Dia berperang tujuannya agar dia itu mendapatkan ghanimah atau harta jarahan yang banyak. Ya. Atau karena ya Allah ya Rabbi ya Karim, dia berperang karena kebetulan ada daripada golongannya orang-orang kafir itu yang menjadi musuh dia, mangkel dia nih. Kepingin balas dendam. Maka ini adalah tujuan-tujuan perang yang membuat kalimat jihad itu menjadi tidak mulia. Yang membuat kalimat jihad itu tidak karena Allah Ta'ala. Mana tatkala Kanjeng Nabi ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu liyudhkar war-rajulu yuqatilu liyuramakanu faman fi sabilillah. Kanjeng Nabi ditangleti, wahai Kanjeng Nabi, banyak orang-orang yang berperang agar dia itu mendapatkan harta jarahan, agar dia itu mendapatkan keviralan, agar dia itu disebut sebagai orang yang pemberani, agar dia itu memiliki tujuan-tujuan yang lain. Oleh karena itu, siapa ya Rasulullah orang yang berperang dan mendapatkan julukan fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya bahwa fisabilillah. Barang siapa yang memerangi dengan tujuan untuk meninggikan agamanya Allah Ta'ala, maka dialah yang menjadi fisabilillah. Makna sering, ini cerita yang sudah sangat masyhur ya. Sayyidina Ali dulu pernah mengalami sebuah peperangan yang pada waktu itu peperangan itu Sayyidina Ali sudah menaklukkan satu orang kafir. Dalam keadaan Sayyidina Ali sudah menaiki punggungnya. Napa? Sudah menaiki punggungnya, bukan punggung, sudah menaiki dadanya. Posisinya wis dilunggui, Pak. Dodone kene iki wis dilunggui. Tatkala Sayyidina Ali hendak menghunuskan pedangnya, maka si orang kafir ini kemudian meludahi Sayyidina Ali. Cara bahasa sarana. Sayyidina Ali diido. Iku lek awak dhewe jangkrik kakatene mateni malah diido. Diidone ya mesisan iku lek awak dhewe. Tapi Sayyidina Ali tatkala beliau itu diidoni, maka beliau langsung berdiri dan kemudian meninggalkan si orang kafir yang telah meludahi Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, kenapa wahai Sayyidina Ali, kok engkau yang sudah menghunuskan, hampir saja menancapkan pedangmu kepada orang tersebut, dan kemudian engkau diludahi, bukannya kok malah membunuhnya, malah engkau tinggalkan. Jawabnya Sayyidina Ali, iya, karena tatkala aku pertama kali ingin menghunuskan pedangku, menancapkan pedangku itu karena Allah Ta'ala. Tapi kemudian dia meludahi diriku, aku khawatir kalau aku tetap menusukkan pedangku kepada dirinya, aku khawatir itu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi karena hawa nafsu, pembalasan. Ya Pak, ini Sayyidina Ali oleh perang memang wajahidu fillahi haqqa jihad. Tulus tenan, bahkan tidak mau perang atas dasar sebuah kemarahan ingin membalaskan dendam, gak mau. Iya, abot tenan nih ya. Niku arti daripada wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bon, Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Para sahabat itu lek bahas yang jenenge jihad peperangan. Niku Masya Allah. Koyok dene lek di ibarat nih, lek di ibarat nih. Kegemaran para sahabat tatkala mendapatkan panggilan jihad itu, kalau boleh saya mengumpamakan, itu sama seperti halnya kita tatkala mendengarkan yang namanya ada makanan gratis atau ada diskonan. Awak ngerti? Awak dhewe lek ana diskonan, awak dhewe lek ana panganan gratis. Wah, iku seneng marang ngono melayu. Delok mall-mall dibuka dalam keadaan banyak diskonan. Oh, orang dengan begitu antusiasnya. Maka seperti itulah
gambarannya para sahabat pada zaman dahulu tatkala mendapatkan panggilan jihad. Karena para sahabat merasa dengan jihad itu merupakan sebuah kemuliaan. Umpomo aku menang berarti mendapatkan kemuliaan agama Islam yang semakin tinggi, dan andaikan kalah mati niscaya akan mendapatkan ganjarannya mati syahid. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Mulanya Abi ini kan sering dawuh lek urusan Palestina nih. Saya orang Islam yang ada di Palestina itu dalam kondisi perang itu menang kalah bangga menang. Sakwali orang-orang kafir. Orang-orang kafir menang kalah bangga kalah. Pun ini ngoten ya. Banyak sekali cerita-ceritanya para sahabat yang tanda kutipnya saking senenge ketika mendengarkan panggilan perang, panggilan jihad, itu rela meninggalkan segala-galanya. Wah, itu lebih lengkapnya banyak. Kalau dia yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ada seorang pemuda, seorang sahabi, seorang sahabat yang tatkala mendengarkan dawuhnya Kanjeng Nabi tentang pahalanya seorang syahid, dalam keadaan di mulutnya ini masih menikmati sebuah kurma. Satu buah kurma dan di tangannya ada beberapa kurma. Mendengarkan Kanjeng Nabi itu menceritakan dan dawuhakan tentang masalah syahid, bahwa ya Rasulullah, alaisa baini wa bainal jannati illa an uqtala fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah di antara diriku dan juga di antara surga itu tidak ada jarak kecuali dengan cara aku dibunuh di dalam jalannya Allah? Maka Kanjeng Nabi dawuh, na'am, ya. Fa'alqa at-tamrata min fihi wa kharaja li tawahhin ilal jihad li'annahu wasikun tamama sikati annama sayadhabu ilaihi bi syahadati khairin mimma tarak. Langsung kurmone sing lagi dinikmati tadi langsung diguak, langsung budal. Ada bahkan yang satu ceritanya para sahabat yang Masya Allah rela meninggalkan malam pertamanya untuk melakukan yang namanya jihad, untuk memenuhi panggilan jihad. Sahabat sapa sih asmone lali aku. Besok insya Allah kita kita terangkan lagi perihal itu. Jadi ada seorang sahabat yang beliau itu ora rabi-rabi karena nggak ada yang mau, joro bahasa kasar. Sekali ada yang mau karena dawuh dari Kanjeng Nabi, itu pun di malam pertama tiba-tiba mendengarkan panggilan untuk jihad, langsung ditinggalkan itu istrinya. Besok insya Allah saya ceritakan lagi itu namanya, ya Allah, sahabat siapa ya? Kesuwen iki ya si akeh. Nggih, sahabat Julaibib lali ya jenenge. Pun niku menjing ceritanya lebih lengkap. Tuh Masya Allah Julaibib itu ceritanya sangat sedih sekali. Saya ceritakan ringkas mohon gitu, biar sampean itu tahu. Jadi ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib itu rojulun damimun. Julaibib itu merupakan seorang sahabat yang nyon sewu bahasa kasaran ngomong cili ireng elek pisan. Gak duwe apapun, sama sekali tidak memiliki yang namanya harta. Dari segi haliyahnya, dari segi duniawi, orang enek sing iso didelok. Cili ireng elek melarat pisan. Itu dikatakan Julaibib itu hidup di kalangan para sahabat dalam keadaan tidak satu pun daripada mereka yang mengenal. Akan tetapi hanya Rasulullah yang mengenal secara baik, mengenal orangnya juga mengenal namanya. Julaibib itu kalau duduk bareng sahabat itu duduk dalam keadaan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengguraukan, tidak ada yang menghiraukan sama sekali. Hingga datang waktu di mana Rasulullah
menanyai kepada Julaibib, ya Julaibib, alam tatazawwaj, Julaibib, kamu gak rabi deh. Julaibib ya menjawab dengan bahasa yang sadar diri dan putus asa, bahasa kasarane ngomong ngoten lah. Bahasa kasarane ngomong, sinten lho ya Rasulullah sing purun rabi kali kula. Wes. Aneh. Habis itu bertemu lagi Rasulullah dan juga sahabat Julaibib ini. Ditanyai lagi, Julaibib, alam tatazawwaj, kamu gak rabi dah? Baik Julaibib. Sami mawon jawabnya. Sinten lo ya Rasulullah sing purun kaleku kula niki ya cilik ireng elek melarat pisan. Sinten sing purun kaleku. Akhirnya untuk bertemu yang ketiga kalinya Rasulullah berkata, ya Julaibib, alam tatazawwaj. Julaibib, sampean gak rabi-rabi ta sih? Sinten sing purun? Jawabannya masih sama. Sinten sing purun lo ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sangat memperhatikan terhadap sosok Julaibib ini, kemudian berwasiat bahasa ngaten yen dawuh dumateng Julaibib, Julaibib, awakmu rabiyo, datanglah kamu ke tempat rumah ini. Maka si fulan ini dia memiliki seorang anak perempuan yang cantik, mintalah anaknya itu. Wes, datanglah Julaibib mengetuk pintunya seorang laki-laki yang merupakan sing sampun didhawuhi kalian Kanjeng Nabi. Paranono, si fulan ini paranono, dia ini dia anak wedok, itu sing rapian. Kemudian diketuk, kemudian dibukakan. Sopo? Ana Julaibib, aku iki Julaibib. Apa hajatmu, apa keperluanmu moro nang omahku? Aku didhawuhi kalian Rasulullah, dikongkon moro nang omane sampean, Pak. Aku dikongkon ngelamar lan ngerabi anak wedokmu, jadi ini Julaibib. Maka ya nyuwun sewu, pemikirannya orang-orang ya seperti itu. Si ayahnya ini tadi melihat Julaibib yang keadaannya yang Masya Allah, yang tanda kutipnya di dalam hadapan mata, dalam pandangannya matanya manusia itu penuh dengan kekurangan. Secara bahasanya gak ono lebih-lebih blas. Maka dia cuma menjawab seperti ini. Ya tak takokne nang bojoku dhisik. Kira-kira piye? Maka si laki-laki ini tadi masuk ke dalam, kemudian mempertanyakan kepada istrinya, wahai istriku, ini bagaimana? Ada seorang laki-laki yang dia itu kecil, hitam, jelek, melarat, dia datang melamar anak perempuan kita dalam keadaan katanya dia itu diperintahkan oleh Rasulullah. Kesepakatane wong tua ya Pak ya. Kesepakatane wong tua. Alah, mboten usah apa-apa. Apa yo gelem mantu model kaya ngono. Ora enek api-api blas. Cilik, ireng, elek, melarat pisan. Gak usah Pak. Ditolak kemudian sama si ayahnya tadi. Mendengar penolakan ini ya si Julaibib merasa sangat sedih. Tapi kemudian ternyata rupanya putri perempuannya itu sudah mendengarkan perbincangan semuanya dari awal. Hingga kemudian perempuannya itu berkata bahwa, wahai orang tuaku, tidak mungkin, demi Allah, tidak mungkin, tidak layak, tidak pantas bagi kita menolak seseorang yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk melamarku, kemudian kita semua menolak lamaran tersebut. Ini merupakan seorang perempuan yang tanda kutipnya ya solihah lah bahasa kasar ngomong. Mboten pantes lho Pak, Bu, awak dhewe niku nolak lamarane tiyang jaler sing jenenge Julaibib, yang mana beliau itu yang memerintahkan adalah langsung Rasulullah. Mboten pantes. Pun pokoke piye-piye kula nerampi, jadi anak wedok yang pokoke piye-piye kula nerampi. Karena niki merupakan perintahnya Rasulullah. Yes. Akhirnya tiang istri ini anak wedok emang menerima lamarannya karena sing jenenge wong wedok ya siki
iki kaedahe iling-ilingan sing wani nentang nang wong tuwa dalam urusan masalah perjodohan ya mek anak wedok. Lah anak lanang gak tapi wani biasa. Ditentang wis pokoke mboten Pak, piye-piye wajib diterima. Ngawur ae sampean. Iki mono tiang jaler dengan segala kekurangannya tapi dek niki sing ngutus niku Kanjeng Nabi. Wes akhirnya diterimalah, kemudian Masya Allah mantune diterima lamaran dan kemudian langsung nikah di hari itu juga, di waktu malam pertama. Tatkala seorang Julaibib yang sudah tanda kutipnya, sudah lama menantikan sebuah yang namanya sebuah malam pertama ini. Tiba-tiba tatkala Julaibib sedang bersamaan dengan istrinya di kamarnya, belum melakukan apapun, tiba-tiba Julaibib mendengar panggilan jihad. Ayo, semuanya dipanggil. Ayo sekarang kita ada tugas yang namanya tugas jihad, tugas perang. Julaibib dengan gagahnya, dengan tegasnya, tatkala mendengarkan panggilan jihad langsung keluar dari kamarnya dan juga meninggalkan istri barunya dan tidak melakukan terhadap yang namanya malam pertama. Langsung Pak budal sing jenenge perang. Barang perang tenanan, marang wonten sudah selesai perangnya, semua sahabat didhawuhi kalian Kanjeng Nabi, ayo golek ana teko para sahabat sing melok perang iki, sing mati sapa wae. Kabeh wis ngomong, sampun Kanjeng Nabi, niki sampun, tiang niki sedanten sampun. Namung niki mawon. Orang ini saja yang meninggal. Tiba-tiba Rasulullah ingat. Mana Julaibib? Mana Julaibib ya? Aku enggak ketinggal. Maka para sahabat ini nyuwun sewu bolak-balik kula aturaken ya. Sahabat itu sama sekali enggak begitu kenal dengan yang namanya Julaibib. Hanya yang kenal secara baik dan memperhatikan itu hanya Rasulullah. Endi Julaibib, aku kok gak katok dekne iku mara nang aku sak marine peperang. Digolek tenan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Julaibib itu adalah menjadi orang yang meninggal syahid di medan peperangan. Dawuhnya para ulama, ternyata Julaibib lebih dicintai oleh bidadari surga yang telah menjemputnya tatkala peperangan. Lebih dicintai oleh bidadari surga daripada cintanya istrinya sendiri. Ini sosok Julaibib. Wes, kalau intinya mek iku mang. Jadi panggilan jihad di telinganya para sahabat iku lebih menyenangkan daripada panggilannya awak dhewe tatkala nang mall ada panggilan apa bahasane flash sale, diskonan, atau bahkan lek awak dhewe sing lagi rame konsere bintang-bintang apa jenenge artis-artis luar negeri. Luwih nyenengno daripada itu. Pun itu panggilan jihad yang jihadil asghar. Pun kalau lanjutaken malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wajahidu fillahi haqqa jihadi. Yani bistifrohi taqati fihi, yani dengan cara menyelesaikan segala kemampuan yang ada di dalamnya. Wa nasbu haqqo alal masdar. Jadi haqqo jihadi itu dinasabkan karena noboh menjadi masdar maf'ul mutlak, ngoten nggih, menjadi maf'ul mutlak. Wajahidu haqqo jihadi. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj wajtabakum ay ikhtarakum lidinihi. Tengeri iki ngendikaken Allah taala telah memilih kalian semua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki dingendikaken annau as-salis. Jadi wow kan pun kula sebutaken nggih. Jadi dalam ayat 77 dan juga 78 ini
ada 4 pembagian. Yang pertama menentukan orang yang didhawuhi, ta'yinul ma'mur. Yang nomor 2 aqsamul ma'muri bi, pembagiannya perkara-perkara yang diperintahkan. Ada 4. Yang terakhir tadi perintah untuk jihad. Dan yang nomor 3 adalah menyebutkan tentang perkara diterimanya amal-amal awak dhewe. Apa wae? Yaitu huwajtabakum. Ono awak dhewe iku amal-amal apik iku diterima krana huwajtabakum. Allah taala itu adalah yang memilih terhadap kalian semua. Ono awak dhewe iso nglakoni barang apik rupane jihad, nglakoni keapian if'alul khair, ngelakoni salat, itu semua tidak lain tidak bukan karena huwajtabakum. Allah taala yang memilih. Ikhtarakum lidinihi. Allah Ta'ala adalah zat yang memilih kepada kita semua. Mulanya lek bahasanya teng mriki ai istafakum wa ja'alakum ummatan wasata. Umat Kanjeng Nabi niki merupakan khairul umam. Umat terbaik, generasi umat terbaik adalah umatnya Kanjeng Nabi. Karena ini merupakan nas Al-Qur'annya langsung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum ono sapa sira kabeh iku khaira ummatin sak api-apike umat ukhrijat kang den tokake apa umat linnasi maring para manusia. Kamu wahai umatnya Kanjeng Nabi merupakan umat terbaik yang dikeluarkan untuk para manusia. Tadi itu maknanya ijtabakum. Allah taala adalah zat yang memilih terhadap kalian semua. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini alasan yang pertama. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah taala tidak menjadikan atas kalian semua di dalam agama sebuah perkara yang sulit, perkara yang sukar, perkara yang berat. Ayyadhikin, perkara yang berat. Bi ansahalahu inda darurati kal qasri wa tayammumi wa aqlil maitati wal fitri lil maradi was safari. Dengan gambaran Allah Ta'ala itu memudahkan untuk kita semua agama Islam tatkala dalam keadaan darurat, seperti kalau bepergian boleh qashar, kalau sakit boleh tayamum, kalau dalam kondisi darurat boleh makan bangkai, boleh untuk tidak berpuasa dalam kondisi sakit ataupun bepergian. Ini dalam kondisi darurat. Bahkan dalam kondisi normal pun juga sama. Syariat Islam ini, syariat Kanjeng Nabi iki wis diberi banyak keringanan. Rupane apa? Nang mriki dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala menerima taubatnya umatnya Kanjeng Nabi hanya dengan mereka itu mau kembali dan taubat dengan sesungguhnya taubat. Lek zaman biyen wong iku lek kepingin taubat iku kudu bunuh diri. Teng ayat Al-Qur'an niku ya Allah teng surat Al-Baqarah nang mriki dikatakan walam yaj nang mriki teng tafsir Sawini walam yaj al taubatum qad la anfusihim. Terus marang ngonten dan banyak dari kita yang tatkala melakukan dosa Allah Ta'ala itu menutupinya dan tidak mempermalukan kita tatkala di dunia. Yang mana ini terjadi pada umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi. Umat-umat sebelumnya Kanjeng Nabi ini Pak, lek manten ngelakoni sing jenenge dosa, nang bathuke ana catatan dosane. Atau kalau tidak nang bathuke, iku di pintu rumahnya ada tulisan catatan dosanya. Kok gak ngeri Pak awak dhewe zaman saiki koyo ngono. Jare aku ya ngeri banget. Sing luwih ngeri umat zaman saiki nglakoni maksiat ora kok ditutupi malah dipamer-pamer nih. Malah digawe konten. Zaman saiki lho Pak, umat zaman biyen niku nglakoni maksiat itu dalam keadaan ditutup dan kemudian Allah Ta'ala itu menuliskan, umat zaman dahulu dituliskan di jidat, di jidatnya, atau kalau nggak di jidatnya ya di pintu rumah.
Lek umat Kanjeng Nabi alhamdulillah malah ditutupi oleh Allah taala. Tapi yo kuwi mang malah digawe konten, gawe video, repot aja wong. Lanjut. Begitu juga perihal yang namanya najis. Kalau syariatnya Nabi Ibrahim, lek kena najis, ya langsung digunting. Ora enak istilah disuceni, langsung digunting. Tapi lek teng mriki saged mate Kanjeng Nabi penak Pak, enteng. Ya toh? Langsung mek karek disuceni. Sampun. Pun niku ngaten. Dan kalau ada pertanyaan, katanya agama Islam itu agama yang ringan, tidak ada haraj, keberatan. Lalu kenapa ada dalam ajaran Islam itu yang mana menyebutkan kalau ada orang mencuri mencapai satu nisabnya mencuri, yaitu rubu'ut dinar, seperempatnya dinar. 1 dinar 4,25. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau seperempatnya itu ya kurang lebih 1,6. Kurang lebih 1,6 gram. Orang yang mencuri dan nilai pencuriannya itu 1,6, itu tangannya wajib dipotong. Kemudian orang yang berzina dalam keadaan dia zina muhson, itu hukumannya diranjam. Diranjam itu dibalangi gawe watu cilik-cilik sampai mati. Ya gak cilik-cilik ini mensedengan ya, gak yang besar juga gak yang kecil-kecil. Sak genggaman inilah kurang lebihnya. Itu kan termasuk yang namanya sebuah hal yang sifatnya berat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka didawahkan, maka dijawab, ya memang itu merupakan sebuah hukuman yang berat. Tapi nopo bi anna raf'al haraj liman istaqama ala manhaji syar'i. Bahwa dihilangkannya sebuah hal-hal yang berat dari syariat Islam ini khusus bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat Islam. Amma surrak wa ashabul hudud faqadin tahaku hurmatas syar'i. Adapun para pencuri, orang-orang yang berhak untuk dihad, maka mereka telah merobek-robek, merusak-rusak kehormatan syariat sehingga wantaqalu minas suhulah lis-su'ubah. Mereka sendirilah yang berpindah dari hal yang mudah menjadi hal yang sulit. Li'annallaha lam yuharrim al-mala mutlaqan walan nikaha mutlaqan bal ahalla asya'a wa harrama asya'a. Karena Allah Ta'ala itu tidak mengharamkan yang namanya harta secara mutlak. Juga Allah Ta'ala tidak menghalalkan yang namanya berhubungan badan secara mutlak. Tapi ditafsil. Kalau versi melalui mencari uang yang benar ya berarti halal, dalam nikah benar berarti haram. Berhubungan badan dengan tanpa melalui nikah ya berarti haram. Kalau dengan cara nikah berarti halal. Sehingga orang yang sudah melewati batasan yang sudah ditentukan oleh Allah, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali balasan yang sangat pedih. Wes niku ngoten. Bon, jadi ini alasan Allah Ta'ala menerima terhadap amal-amal baik. Yang pertama huwajtabakum, Allah Ta'ala yang memilih terhadap diri kita semua. Malah kan ini kan pun bolak-balik didakwakan. Bahwa suatu ketika Kanjeng Nabi niku dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tidak ada seorang pun yang masuk surga gara-gara amalnya. Kuwi ora enek. Kabeh masuk karena napa? Fadl atau anugerah dari Allah. Pun kita lanjutkan malih millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin
Pun iki sak menten mawon ilahuna wallahu a'lam bissawab.